Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kita atas kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kitab yang berisi tentang kumpulan athar-athar kaum salaf dalam berbagai macam faidah-faidah yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Athar berikutnya adalah athar yang keenam, berjudul Al-Adabu. Penulis mengatakan, qala Abdullah ibn Mubarak, berkata Abdullah ibn Mubarak, kadal adabu an yakuna thulutsaidin. Hampir saja adab menjadi 2/3 bagian dari agama. Athar ini dinukil dari kitab Sifatus Saffah karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Penulis mengatakan, inna makanal adabu bihadhil makanah. Hanya saja adab menjadi berada pada kedudukan seperti ini li'annahu khuluqun 'azimun, karena adab itu merupakan perwujudan dari akhlak yang agung, yakunu fil abdi, yang ada pada diri seorang hamba, fayahmiluhu ala fi'li ma yuhmadu minal aqwali wal a'mali. Maka adab itulah yang membawa seorang hamba kepada setiap perbuatan yang terpuji, baik dari perkataan-perkataan atau dari perbuatan-perbuatan. Famastujlibatil khairatu bimithli, maka tidaklah didatangkan kebaikan-kebaikan itu dengan yang sepertinya. Wamastudfi'ati syururu bimithli, dan tidaklah keburukan-keburukan itu dapat dicegah dengan yang sepertinya. Yaqudu sahibahu ila kulli fadilatin wa khairin. Adab itulah yang membawa atau yang membimbing pemiliknya kepada setiap keutamaan dan kebaikan. Wa yahjizuhu an kulli su'in wa syarrin, dan adab itulah yang akan mencegah seorang hamba, pemilik adab tersebut, dari setiap keburukan dan kejelekan. Wa huwa unwanu falahihi wa sabilu sa'adatihi fi dunyahu wa ukhrah. Dan adab adalah tanda, alamat keberuntungan seseorang dan jalan kebahagiaannya di dunia maupun di akhiratnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar yang barusan kita baca ini menunjukkan kepada pentingnya adab. Adab adalah bagian penting di dalam agama. Orang yang beragama maka sudah selayaknya bahwa dia adalah juga orang yang beradab. Dan Abdullah ibn Mubarak menyebutkan bahwa adab itu hampir saja menjadi 2/3 bagian dari agama.
yang menunjukkan bahwasannya adab memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama. Dan adab adalah bagian dari akhlak yang mulia. Seorang yang beradab, maka dia adalah orang yang pada dirinya ada akhlak yang agung, ada akhlak yang mulia. Karena dengan adab tersebut, maka seseorang akan selalu melakukan sesuatu yang terpuji. Yang keluar dari kata-katanya adalah kata-kata yang baik. Yang dilakukan oleh anggota badannya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji. Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak akan muncul dari adab, ya, yang ada pada diri seseorang. Bahkan tidak ada yang seperti adab dalam hal memunculkan kebaikan-kebaikan. Begitu juga tidak ada yang seperti adab dalam hal mencegah berbagai macam keburukan. Adab akan membawa pemiliknya kepada setiap keutamaan, kepada setiap kebaikan, dan akan mencegahnya dari setiap keburukan. Oleh karena itulah, jika seorang di dalam dirinya memiliki adab yang mulia, adab yang tinggi, itu tanda bahwasannya dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jika seorang senantiasa menjaga adabnya, maka ia sedang menempuh kebahagiaan atau jalan kebahagiaan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Kemudian asar yang berikutnya adalah asar yang ketujuh, berjudul Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Penulis mengatakan an Umair ibni Habib al-Khatami radhiyallahu anhu. Dari Umair bin Habib al-Khatami radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Faqila, kemudian dikatakan, fama ziyadatuhu wa ma nuqsanuhu. Maka bagaimana bertambahnya iman itu dan bagaimana berkurangnya iman itu? Qal, maka ia menjelaskan, idza dzakarna rabbana wa khashinahu fatilka ziyadatuh. Ketika kita berzikir, mengingat Rabb kita dan kita merasa takut kepadanya, maka itulah bertambahnya iman. Wa idza ghafilna wa nasina wa dhayya'na fatilka nuqsanuhu. Dan apabila kita lalai, kita lupa, kita mengabaikan, menyia-nyiakan, maka itu adalah berkurangnya iman. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Iman. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Iman. Kemudian penulis Syekh Abdul Razak memberikan komentar, ala ma ahwajal abada ila an ya'rifal asbab allati yazidu biha imanuhu. Ingatlah, alangkah sangat membutuhkannya seorang hamba kepada pengetahuan tentang sebab-sebab yang dengannya imannya itu bisa bertambah. Liyalzamaha, supaya dia bisa senantiasa menetapi sebab-sebab tersebut, wa yuhafidh alaiha, dan dia bisa menjaga sebab-sebab tersebut. Wa ya'rifal asbab allati yanqusu bihal iman, dan
amat sangat butuh seorang hamba itu untuk mengetahui sebab-sebab yang dengannya keimanannya itu bisa berkurang, liujani baha, supaya dia bisa menjauhi sebab-sebab tersebut, wa yuhadhira minal wuqu'i fiha, dan dia berhati-hati dari terjerumus kepadanya, hifdzan didinihi, dalam rangka dia menjaga agamanya, wa ri'ayatan li imanihi, dan dalam rangka dia merawat, memperhatikan keimanannya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman adalah perkara yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Iman adalah pokok kebaikan. Oleh karena itu, bertambah atau berkurangnya menjadi sesuatu yang seharusnya kita selalu memperhatikan. Jika iman itu adalah perkara yang sangat berharga, maka tentu kita ingin iman itu selalu bertambah untuk kita, dan kita tidak ingin iman itu berkurang. Dalam asar ini disebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian bagaimana bertambahnya dan bagaimana berkurangnya? Maka Umair ibnu Habib al-Khatmi radhiyallahu anhu menjelaskan, ketika kita mengingat Allah, ketika kita takut kepada Allah, ya, kemudian kita beramal dengan amal-amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka ya seperti itulah bertambahnya iman. Dan sebaliknya, ketika kita lalai dari mengingat Allah, kita lupa dengan Allah, kita menyia-nyiakan waktu-waktu kita, menelantarkan kebaikan-kebaikan yang kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, kita meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan yang haram, maka itu adalah berkurangnya iman. Dan kita sebagai hamba sangat butuh sekali untuk mengetahui sebab-sebab yang dengannya iman kita bisa bertambah. Ya, bagaimana caranya supaya iman kita bisa selalu bertambah? Ya, sebagaimana kita jika memiliki harta, ya, atau siapapun yang memiliki harta, maka dia akan belajar untuk mengetahui apa saja sebab-sebab, cara-cara yang bisa dia lakukan supaya hartanya itu bisa bertambah. Dan dia akan berhati-hati dari sebab-sebab yang akan menyebabkan hartanya itu berkurang atau dia mengalami kerugian di dalam urusan hartanya tersebut. Maka sebab-sebab yang dengannya iman kita itu bisa bertambah, ya, untuk kemudian kita berusaha selalu menempuhnya, selalu menjaganya, ini menjadi perkara yang sangat penting. Dan sebab-sebab yang akan menjadikan iman kita berkurang, kita juga harus mengetahuinya supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita bisa berhati-hati dari terjerumus kepadanya. Nah, ini semua dalam rangka kita menjaga perkara yang sangat berharga ini, yaitu iman. Dalam rangka kita memperhatikan urusan keimanan kita yang kelak akan menjadi bekal kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, itu saja yang bisa kita baca pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.